Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ahmad Reza Yuda. Di sini saya sudah mendatangkan seorang eh, pemilik usaha yang nantinya sebagai narasumber kita yang mau kita tanya-tanyakan. Dia ini memiliki produk usaha yaitu coklat rumahan yang namanya Memento Choco. Oke, tanpa berlama-lama langsung kita tanyain aja ya orangnya. Halo Mbak Rima, Halo Mas Agung, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mas Agung gimana kabarnya? Alhamdulillah sehat walaupun agak pusing-pusing dikit sih. Oh pusing. Oke Mbak Rima, aku mau langsung tanya aja nih daripada lama-lama nanti Ya, durasinya kepanjangan kan. Nah, dari usahanya Mbak Rima, namanya Memento Choco kan bener. iya betul, Momento Joko namanya. Memento Choco itu bergerak di bidang makanan ya. Ya F&B, Oh F&B bukan franchise. bukan Mas, Oh F&B. masih F. Oh masih F&B. Ya milik sendiri bukan franchise. Oh oke 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 oke. Nah, apa sih yang membuat Mbak Rima itu tertarik atau menginspirasi untuk membuat bisnis ini? Pertama sih karena pengalaman pribadi ya Mas ya. Mm-mm. Kadang kan kalau aku nih suka coklat nih, jadi kadang kalau pengen makan manis tuh pastinya coklat. Terus kadang ngerasa penat gitu, mood swing gitu kan pasti obatnya itu coklat, makanan yang manis-manis, jadi kan bisa naikin mood kita gitu kan. Betul betul betul. Nah dari situ aku tuh kepikiran apa aku bikin coklat aja ya, karena melihat coklat yang biasa aku beli tuh itu aja gitu, kayak kurang gitu menurut aku, kayak aku pengen makan coklat yang beda dari yang aku biasanya makan gitu kan. Jadinya aku Iya iya iya, bikin tuh betul betul betul. coklat bar namanya, Hmm. yang aku kasih topping-topping gitu, coklat bar yang aku kasih topping-topping gitu. Ya udah akhirnya aku coba nih, awalnya aku coba jual ke teman-teman dan teman-teman suka, akhirnya ya udah aku jual gitu. Berarti awalnya itu cuma dari mulut ke mulut, akhirnya berubahlah menjadi suatu usaha lah ya gitu Iya ya. gitu. Oh iya Mbak, ini kan Mbaknya kan jual ke teman-teman tuh. Nah, proses awalnya untuk membuat usaha itu gimana tuh? Nah proses awalnya sih karena kan aku masih kuliah nih. Hmm. Nah dulu tuh ada namanya lomba wirausaha merdeka dari Kemendikbud. Di situ kita bikin bisnis plan, kemudian bikin produk dan mana kita bisa dimodali dari situ. Akhirnya aku coba itu sama temen aku untuk bikin bisnis itu coklat kan, karena kan melihat temen-temen tuh suka sama coklat yang aku bikin. Akhirnya aku ajak temen aku deh buat jualan coklat itu, kemudian aku ikut apa lomba itu, jadi ya sudah. Oh, berarti modal awal tuh didapatkan dari mengikuti lomba tersebut. Iya betul. Didanai dari pemerintah juga. Iya. Oh, sekarang juga nih. Berarti bisa dibilang tanpa modal juga ya. Iya betul. Walaupun Hmm, Terus kan sampai sekarang masih berlanjut nih sampai sekarang. alhamdulillah masih berlanjut mas. Set. Ini berarti ini ya Mbak ya. Ada tantangan tersendiri kan untuk itu. Kayak apalagi Mbak Rima ini masih eh, kuliah, Iya masih betul. mahasiswa. Itu apa nggak mengganggu kuliahnya Mbak Rima itu? Kalau untuk mengganggu sih bisa dibilang agak ya, karena kan kita kesulitan membagi waktunya. Tapi Hmm. karena aku enjoy nih sama teman-teman aku untuk menjalaninya, jadi kayak nggak apa-apa, aman, nggak terganggu gitu. Oh, Karena kalau misalnya yang bikin ganggu tuh kayak susah bagi waktunya, kita berarti ada lebih ke tugas. manajemen waktu dan Iya betul. tugasnya ya. Kayak misal ada tugas, deadline-nya mepet, tapi sedangkan orderannya tuh lagi banyak Hmm. gitu kan. Terus gimana itu kalau ordernya banyak, tugasnya mepet, deadline dan gimana itu gimana tuh? Karena aku sama temen aku jadi kita bagi tugas. Oh begitu kan? Ya, kamu ngerjain tugas dulu, aku sembari bikin coklatnya. Nanti temen aku udah selesai ngerjain tugas, baru tuh aku yang ngerjain tugas, temen aku yang lanjutin bikin coklatnya gitu. Oke 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 oke. Berarti lebih ke teamwork ya. Ya. Teamworknya bagus juga berarti. Hmm, oke Mbak. Ini kan coklat sebuah produk kan. Itu untuk strategi pemasarannya itu bagaimana? Kan nggak mungkin juga kan kalau cuma dari mulut ke mulut, otomatis kan pasarnya nggak akan merambah jauh. Iya. Tapi emang paling kalau awal itu memang dari mulut ke mulut. Tapi kalau kita ingin grow up atau ingin membesarkan pasar kita kan nggak mungkin juga cuma dari mulut ke mulut. Kita ini mas menggunakan TikTok, Hmm. Instagram, dan juga kayak online shop Oh, e-commerce berarti gitu. lebih mengandalkan online. Kayak apa namanya?
sosmed gitu ya, Iya betul. pakai sosmed terus kita pasarkan lewat sosmed itu ngiklan juga di sosmed. Iya, tapi iklannya lewat TikTok aja sih, kayak TikTok, Facebook, TikTok sama Instagram, nggak pakai ads gitu nggak. Oh, berarti Gitu. tanpa ads ya, Iya, tapi engagementnya gede juga. alhamdulillah sih, ya lumayan lah ya. Oh, oke oke oke. Nah, itu kan tadi kan dari TikTok ini. Berarti nanti ada tuh yang pesannya lewat DM atau apa gitu, atau langsung Ada. chat bisa. Ini kita ada website mas. Oh, ada Jadi website. iya selain bisa via apa Gojek, Shopee Food gitu, GrabFood gitu, kita juga nerima orderan lewat website. Yang mana itu kan untuk pemesanan yang jarak jauh, kayak Hmm, kesulitan gitu. kayak kesulitan buat Kesulitan pesan. order yang di wilayah yang dekat, nanti untuk yang di luar pulau itu bisa ordernya lewat website. Berarti udah punya website sendiri ya? Ya kan karena kan produk kita nggak hanya makanan yang langsung di hub makan gitu buat konsumsi pribadi, nggak, kita juga ada produk yang mana untuk gift ke orang-orang yang kita sayangi gitu, Oke, kayak untuk keren keren. apa ya, birthday atau untuk wedding kayak gitu. Betul betul betul. Nah, di sini kan Mbak Rima kan sambil kuliah juga kan. Nah, pasti ada kesulitan tadi teamwork udah. Untuk Mbak Rima pribadi nih, pasti ada kesulitan tentang pembagian itu kan. Kayak apa ya, kepribadiannya Mbak Rima kalau tim dengan tim itu mungkin kan yang namanya hal kepribadian kan nggak mungkin sama ya Mbak ya. Namanya juga orang yang berbeda. Mungkin dari kepribadiannya itu gimana sih Mbak mengatasi selek atau apa namanya permasalahan dalam tim coklat itu ada nggak sih? Pernah sih ada kayak kita saat itu tuh mau mengambil keputusan yang kayak lumayan agak besar sih mas, tapi dari kelompok tuh kayak berbeda pendapat gitu kan ya. Nah pas itu tuh ini sih ada orang yang nengahin gitu. Teman-teman aku tuh kayak cari jalan tengahnya tuh gimana baiknya, jadi kayak semua dikumpulkan terus juga kita saling mengungkapkan pendapat kita gitu kan, kayak seperti apa sih pengennya, karena kelompok ya pasti harus diambil satu keputusan yang semuanya sudah serap gitu kan ya. Jadi itu sih mas, kayak diambil jalan tengahnya, kita kumpulin semuanya, kita tanyain mau seperti apa. Jadi dari situ akhirnya untuk perbedaan pendapat saat menjalankan usaha ini tuh nggak begitu apa ya, nggak yang susah gitu, jadi kita tetap menemukan jalan Berarti pakai tengahnya. musyawarah ya berarti Iya kita kumpulkan musyawarah. semua kita musyawarahkan. Iya. Oh, masalah ini tuh begini gimana jalan tengahnya, kalau dari aku seperti ini kalau dari kamu bagaimana gitu ya. Ya betul Jadi gitu. kita obrolkan semua kayak aku tuh gini 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 gimana gitu, kita obrolkan juga berarti semua tahu ya apa kesusahan kita, apa yang jadi halangan salah satu orang, mungkin bisa jadi solusi juga itu. Iya karena kan nanti kalau misal oh ternyata kamu nggak bisa di bagian ini atau nggak bisa ini karena ini atau gimana gitu kan, nanti kita bisa saling nge-backup tuh mas, kita saling Oh, oke paham, oke saling oke mengerti. oke. Dari situ kan kerjasama kita tuh bukan yang pecah tapi malah semakin erat karena mengerti satu sama lainnya gitu. Oh iya iya, betul 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 betul, betul. Oh iya Mbak, nih terakhir banget sebelum kita tutup sesi ini, apa ada harapan atau rencana ke depannya Mbak, untuk usaha ini? Sama satu lagi, bisa kasih saran buat temen-temen yang mau memulai usaha gimana gitu? Kalau harapan pertama ya, harapan untuk bisnis saya ya, itu ya tentunya ya lebih banyak dikenal oleh masyarakat ya mas ya, terus juga bisa punya banyak cabang sih itu ya. Iya, Terus kalau untuk apa tadi yang kedua, kesan pesannya aja buat teman-teman yang mau membangun usaha, mau memulai usaha apa? Kan Mbak kesan-kesan. Rima kan udah struggle nih, apa mau mulai usaha pasti kan nggak mungkin kan mau mulai usaha, aku punya uang 1 miliar usaha aja dah, nggak mungkin kan. Ya yeah, betul. Apalagi namanya mahasiswa mana ada uang 1 miliar kecuali bapaknya ada. Untuk harapan teman-teman kalau mau memulai bisnis ya, pesannya itu sih yang pertama jangan takut gagal sih ya, tentunya kayak berani untuk mencoba gitu kan. Kalau misal kita ada kendala di modal gitu kan, kita bisa tuh nyari kayak tadi contohnya ikut lomba gitu kan, nanti dari situ kita bisa dapat pendanaan. Atau mungkin kalau teman-teman ada uang gitu
tabungan. Iya, bisa itu untuk dibikin untuk usaha gitu. Terus untuk produknya sih nggak harus makanan sih teman-teman. Misalnya teman-teman ada hobi, misal hobi menulis, bisa tuh bikin karya tulis, atau mungkin suka apa sih mas yang pakai kamera itu, foto ya, foto-foto estetik gitu kan, juga bisa itu nanti jadi bisnis fotografi gitu. Oke. Jadi yang pertama intinya jangan takut gagal, terus juga selalu riset pasar. Kita sebelum memulai bisnis itu harus riset pasar teman-teman. Kayak seperti apa sih kira-kira tantangannya, modalnya butuh berapa sih, kemudian juga jangan asal invest sih. Kalau misal kita mau coba pakai franchise atau waralaba gitu, karena kita di situ harus melihat juga prospek kedepannya tuh seperti apa. Kira-kira bisnis yang mau kita bikin itu bisa bertahan lama nggak sih gitu kan. Kan sayang ya kita udah invest banyak tapi ternyata bisnisnya cuma berjalan 1 bulan, itu sayang banget gak sih mas Abi? Iya betul betul. Nah gitu sih, jadi intinya jangan takut gagal dan selalu apa namanya, riset pasarnya juga. Berarti kita harus selalu update terus gitu Ya update terus, karena kan trennya kan makin lama semakin berubah-ubah ya. Oke, karena sudah di penghujung waktu, aku terima kasih banget nih Mbak Rima udah mau jauh-jauh datang ke sini dari Jogja ke sini. Pasti kan jalanannya macet. Iya. Aku terima kasih banget udah mau tak wawancara ya. Ya sama-sama mas aku. Oke, dengar teman-teman, tadi Mbak Rima sudah bilang apa, coba diimplementasikan. Oke, sekian dari saya sama Mbak Rima. Mungkin ada salah kata dan salah tingkah atau apa yang membuat teman-teman tidak mengenakan atau bagaimana, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kita akhiri billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.